Ambisi Joan Mir bahwa Suzuki raih hasil lebih baik di MotoGP 2020. Joan Mir mengaku sangat berambisi untuk bisa tampil lebih baik bersama Suzuki X-Star di MotoGP 2020. Meski terbilang sebagai pembalap baru di kelas utama, Mir berharap dirinya bisa segera bersaing dengan rider dari pabrikan lain. Untuk mencapai titik itu, Mir bahkan tak ragu melihat Rins sebagai lawan terdekatnya musim ini. Meski merupakan debutan musim lalu, Mir merasa dirinya sudah jauh lebih memahami motor Suzuki. Untuk itu, pembalap Spanyol tersebut berharap tim tidak pilih kasih dan memberikan perlakuan yang sama antara dirinya dengan Rins. Sudah jelas, tahun lalu Alex adalah rider nomor 1 dan saya adalah debutan. Kini, saya rasa tidak lagi begitu. Dan saya rasa Suzuki juga tak berpikiran demikian. Kami ingin membawa Suzuki ke papan atas, mengulang sukses Kevin Shawn. Saya harap bisa menyamai level Alex karena kami bisa saling memotivasi dan mengembangkan motor kami, kata Joan Mir. Sementara itu, mengenai kontrak barunya di Suzuki, Joan Mir mengaku sudah lama mengetahuinya. Sang manajer juga menyarankan agar ia bertahan ketimbang memilih mencari tim baru untuk musim depan. Saya sudah tahu soal perpanjangan kontrak ini selama berbulan-bulan. Manajer saya dapat tawaran lain, tapi saya tak bicara dengan mereka. Ganti motor berarti menghabiskan 1 tahun lagi untuk adaptasi dan saya tidak mau buang-buang waktu. Saya tak yakin pembalap bisa menyelesaikan tugas hanya dalam 2 tahun. Tahun lalu, saya menjalani debut di MotoGP dan saya harus menggali pengalaman. Saya pun mulai bisa meraih hasil baik, tapi 1 tahun saja tak cukup untuk menunjukkan potensi saya, tutup Joan Mir. Direktur sirkuit ingin MotoGP Catalunya 2020 digelar akhir September. Jadwal baru MotoGP 2020 tengah disusun oleh Dorna Sport dan paling cepat diumumkan pada pekan depan. Namun, Direktur Sirkuit Barcelona Catalunya, Joan Fonsere, sudah membidik pelaksanaan MotoGP Catalunya 2020 pada pekan terakhir September atau awal Oktober. MotoGP Catalunya 2020 termasuk salah satu dari 9 seri awal yang ditunda dan atau dibatalkan. Pada kalender awal MotoGP 2020, seri di sirkuit Barcelona Catalunya itu sedianya digelar di akhir pekan ini atau 5-7 Juni 2020. Mengingat ambisi Dorna Sport menggelar sebanyak mungkin balapan di Eropa pada lokasi yang memungkinkan, MotoGP Catalunya 2020 tetap berstatus ditunda. Hingga kini, belum ada jadwal pasti terkait kapan pelaksanaan seri tersebut. Selaku Direktur Sirkuit Barcelona Catalunya, Joan Fonsere cukup yakin pihaknya bisa menggelar balapan tertutup pada akhir September atau awal Oktober 2020. Namun, jadwal tersebut tentu saja bergantung pada seri lainnya karena akan terkait pemindahan logistik. Balapan akan berlangsung pada pekan terakhir September atau pekan pertama Oktober. Tetapi, kami benar-benar tergantung pada jadwal seri lainnya. Ini seperti puzzle yang sulit disusun karena setiap negara mempunyai aturan tersendiri. Kami sudah berbicara dengan CEO Dorna Sport, Carmelo Espeleta, sejak semula soal menggelar 2 balapan di sini. Namun, kami adalah sirkuit dengan beragam aktivitas dan dari semester pertama hingga kedua, kami hanya punya jadwal kosong yang sedikit, tutup Joan Fonsere. MotoGP 2020 belum dimulai, Alex Marquez dikabarkan terdepak dari Honda musim 2021. Beberapa kabar mengejutkan akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Salah satunya, ada yang mengklaim Repsol Honda tidak berencana untuk memperpanjang kontrak Alex Marquez untuk MotoGP 2021. Jika benar, kabar ini sangat ironis, mengingat MotoGP 2020 bahkan belum memulai seri 1 akibat pandemi virus corona. Pol Espargaro diisukan akan meninggalkan KTM akhir musim ini dan bergabung dengan Marc Marquez di tim pabrikan Honda untuk tahun 2021. Saat ini, Alex memang terikat kontrak hanya berdurasi 1 tahun bersama Repsol Honda. Tapi, ia telah bertekad untuk membuktikan diri
bahwa layak memperkuat Repsol Honda dalam jangka waktu yang panjang. Hanya saja, kabar ketertarikan Honda terhadap Pol Espargaro yang memang bersinar bersama KTM dipastikan mematahkan ambisi Alex juara dunia Moto2 2019. Pertanyaan menarik kini muncul, jika Pol hengkang ke Honda, maka kemana Alex akan berlabuh? Besar kemungkinan Honda akan menitipkan Alex ke tim satelit LCR Honda. Jika Alex pergi ke LCR, maka salah satu pembalap tim satelit Honda saat ini, yaitu Cal Crutchlow dan Takaki Nakagami bakal terdepak. Kursi milik Cal Crutchlow yang sering disebut bakal pensiun penghujung musim ini paling mungkin diisi oleh Alex Marquez. Opsi ini diperkuat fakta, satu kursi di LCR memang dikhususkan untuk pembalap asal Jepang yang merupakan negara asal tim Honda. Pol Espargaro diisukan ke Repsol Honda mendapat kontrak 2 tahun. Pol Espargaro dikabarkan telah dipastikan hengkang dari Red Bull KTM Factory Racing akhir tahun ini demi menjadi tandem Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2021 mendatang. Nama Espargaro memang belakangan ini terus dikait-kaitkan dengan Honda. Setelah manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, beberapa bulan lalu menyebut juara dunia Moto2 2013 itu memenuhi segala standar seorang pembalap Honda, salah satunya gaya balapnya yang agresif. Kala itu, belum ditentukan tim mana yang bisa dibela Espargaro, mengingat Cal Crutchlow telah memberikan sinyal ingin pensiun karena akan berusia 35 tahun pada Oktober nanti dan kontrak Takaki Nakagami akan habis akhir tahun nanti. Sementara Alex Marquez hanya punya kontrak setahun dengan Repsol Honda. Akhir pekan lalu, Espargaro juga mengaku telah memberitahu manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Mike Leitner, bahwa ia tak akan ragu meninggalkan KTM pada akhir musim nanti jika mendapatkan tawaran yang lebih baik untuk musim depan. Di sisi lain, KTM sendiri belakangan santer dikabarkan mendekati Andrea Dovizioso yang tengah menjalani negosiasi alot mengenai besaran gaji dengan Ducati Team. Tim yang baru saja mengonfirmasi bergabung Jack Miller pada 2021. KTM juga bakal kehilangan rider Red Bull KTM Ayo Moto2 sekaligus juara dunia Moto3 2018, Jorge Martin, yang isunya telah menandatangani kontrak dengan Ducati Corse untuk diturunkan di Pramac Racing musim depan. Valentino Rossi baperan, sementara Marc Marquez tidak. Terdapat perbedaan mencolok antara Valentino Rossi dan Marc Marquez perihal cara mereka menjalani karir di MotoGP. Marc Marquez dan Valentino Rossi kerap menjadi buah bibir akibat rivalitas mereka di MotoGP. Perolehan gelar juara menjadi alasan kenapa Marc Marquez dan Valentino Rossi sering dibanding-bandingkan. Marc Marquez mengoleksi 8 titel juara dunia, sedangkan Valentino Rossi mengumpulkan 9 gelar ketika menjadi penguasa MotoGP pada era 2000-an. Selain gelar juara, perbedaan cara mengarungi karir di MotoGP menjadi alasan Marquez dan Rossi menjadi bahan omongan. Perbedaan mencolok tersebut adalah Rossi mudah baper daripada Marquez. Hal ini terlihat ketika Rossi memutuskan pindah dari Honda ke Yamaha pada 2004. Pada waktu itu, pembalap berjuluk The Doctor sudah mencetak 3 gelar juara dari kelas utama, 2 MotoGP, dan 1 500cc. Keputusan Rossi pindah ke Yamaha dikarenakan anggapan pihak yang meremehkan kemampuannya. Sebelum Rossi datang, Honda sudah menjadi penguasa berkat dominasi Mick Doohan dan tambahan 1 gelar dari Alex Criville. Performa tinggi motor Honda serta status sebagai pembalap utama membuat Rossi dianggap sukses karena faktor motor belaka. Pandangan itu menjadi salah satu penyebab Rossi memilih hengkang ke Yamaha. Usaha Rossi pun berhasil. Setelah mencetak kemenangan pada balapan pembuka, Rossi menutup musim dengan menjadi kampiun. Berbeda dengan Rossi, Marc Marquez, pembalap berusia 27 tahun itu sering mendapat tantangan untuk keluar dari zona nyamannya. Dalam beberapa tahun belakangan, Marquez sering dirumorkan akan meninggalkan Honda untuk pindah ke tim yang baru. Alih-alih pergi, Marquez justru memilih bertahan dengan tim asal Jepang itu. Dia bahkan menaikkan perpanjangan kontrak bersama Honda sampai 2024. Saya ingin merasa nyaman dan bahagia. Jika saya sudah mendapatkannya, kenapa harus pindah? Kata Marc Marquez.
Pilihan Marquez bertahan ini menunjukkan bahwa tidak mendengarkan perkataan orang lain untuk sebuah pembuktian. Kesuksesan mencetak kemenangan secara rutin ketika pembalap Honda lainnya kesulitan telah membuktikan kemampuan Marquez memang di atas rata-rata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.